Halo semua, pada part 18 ini kita akan belajar mengenai function variable scope, di mana kita akan mempraktekkan variable scope di dalam lokal dan juga di dalam global atau biasa disebut global scope. Nah, teman-teman, jadi function scope itu jadi variable scope itu tentunya menentukan suatu area aksesibilitas dari sebuah variabel. Nah, di sini kan terdapat dua buah, yaitu lokal dan global. Nah, perbedaannya yaitu di dalam lokal adalah suatu scoop yang hanya dapat diakses di dalam fungsi atau blok tertentu. Sedangkan global itu kita bisa akses di mana saja. Oke, kita langsung ke dalam prakteknya. Kita akan kembali ke text editor, lalu kita akan buat satu file, yaitu script.js. Nah, di dalamnya kita akan membuat suatu local scope dulu ya untuk yang awal. Kita membuat suatu fungsi di mana fungsi tersebut menampilkan misalnya say hello. Oke, seperti ini. Dan const. Nah, ini merupakan suatu variabel local scope yang akan kita buat. Misalnya greeting ya. Sebentar. Nah, lalu di sini misalkan hi there. Oke, lalu kita coba console log. Greeting seperti ini, teman-teman. Nah, untuk dapat mengaksesnya, tentunya kita bisa jalankan, coba say hello. Say hello, coba. Kita masuk dulu ke dalam direktorinya. Lalu kita coba jalankan script node script JS. Nah, di sini menampilkan hi there. Oke, teman-teman. Lalu bagaimana cara penerapan dari global scope? Nah, di sini kalau local scope itu variabel yang terdapat di dalam suatu fungsi ya teman-teman, dalam fungsi. Sedangkan global scope yaitu di luar. Kita akan buat seperti ini const, di mana const ini misalnya kita buat variabel dengan nama message, lalu di sini kita tampilkan hello JavaScript. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini juga tentunya bisa diakses di dalam function say hello. Coba kita akses. Misalkan kita console log, dalamnya kita tulis message. Nah, apakah hello JavaScript ini bisa dipanggil di dalam function hello? Say hello, coba kita jalankan. Nah, di sini bisa dipanggil ya, hello JavaScript. Nah, jadi global itu bisa dipanggil ke dalam suatu fungsi. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga bisa panggil secara langsung, misalnya console log. Atau gini, coba kita panggil nih greeting ini, apakah bisa dipanggil di sini, misalnya greeting. Coba kita jalankan. Nah, teman-teman, kita lihat di sini terdapat error ya teman-teman. Karena apa? Karena kenapa yang tadi message itu tidak error ketika dipanggil di sini dan lalu dipanggil di dalam say hello? Karena ini merupakan variable global scope, jadi bisa dipanggil di mana saja. Sedangkan untuk say hello, yaitu terdapat variable local scope greeting, ini tidak bisa teman-teman dipanggil di luar gitu. Nah, di sini terdapat error greeting is not defined. Seperti itu teman-teman. Jadi
penjelasan dari script tersebut ya teman-teman. Jadi terdapat error ketika kita memanggil local scope keluar gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya contoh yang lainnya, misalnya di sini kita mempunyai, coba kita komentar dulu ya teman-teman. Misalnya kita mempunyai suatu variable, kita gunakan let untuk name. Misalnya di sini name itu server coding. Oke. Nah, tadi teman-teman, ini merupakan global scope ya. Lalu kita buat suatu function, yaitu print name, seperti ini. Di mana dalamnya itu terdapat let atau variable name juga, teman-teman. Kita samakan nih. Jadi untuk lebih jelasnya untuk mengaksesnya, jadi kita samakan. Kan di sini Muhammad Rizal. Oke, seperti ini. Lalu kita console log name. Nah, seperti ini kita save. Lalu kita coba panggil nih fungsi print name ini. Print name. Oke, kira-kira menurut teman-teman, ketika fungsi print name ini dijalankan, dia akan menampilkan name yang ini ataukah name yang global. Karena di sini kita console log name ya. Sedangkan name di sini ada dua, teman-teman. Baik itu global maupun local scope. Ya, coba kita cek. Nah, ternyata di sini menampilkan hasil, yaitu hasil dari local scope teman-teman yang diprioritaskan ketika terdapat konsolognya seperti ini teman-teman. Jadi local scope yang menjadi prioritas utama saat pemanggilan konsolognya di dalam fungsi ya teman-teman. Oke, selanjutnya coba kita panggil di sini console log name. Oke, seperti ini. Nah, ini coba kita komentar dulu. Lalu kita coba jalankan kembali. Nah, di sini memanggil server coding teman-teman ketika kita menuliskan console log di luar dari fungsi. Karena yang menjadi prioritas utama yaitu suatu variable name yang di luar fungsi atau global scope. Coba kita dua-duanya teman-teman. Maka akan terpanggil juga dua-duanya gitu ya. Karena ini lebih memprioritaskan local scope yang di dalam function ini, sedangkan yang ini lebih memprioritaskan variabel global scope. Seperti itu teman-teman. Untuk penjelasan mengenai penggunaan dari function variable scope. Oke, mungkin sekian dalam pembahasan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.